Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan pemain dari Juventus yang saya transfer ke Arsenal ya. Ini adalah Dusan Vlahovic. Nah, di sini kaki kirinya 5/3 ya. Jadi kaki kirinya lebih kuat daripada kaki kanannya 3. Nah, ini saya reviewnya di ungu level 20 maksimal. Nah, dia di staminanya itu bintang 4. Kalau kita lihat di web sebelah tuh di poinnya dia di poin 75 atau 77 kalau nggak salah ya, di sekitaran situ. Jadi dia sebenarnya cukup kuat gitu sampai akhir babak kalau dia pakai 2 ST. Tapi kalau dia single ST biasanya dia akan kerja lebih keras, jadi makanya di menit 80 harusnya udah minta ganti gitu ya, udah minta ganti karena udah mulai orange. Gerakan triknya atau skill move-nya itu bintang 3, jadi nggak bisa lenceng ya. Tapi kalau di manajer nggak kepake ya. Nah, kinerja serangannya sedang, kinerja defense-nya sedang. Dia mirip dengan yang kita review kemarin, Sirkzee dari mana? Dari Manchester United ya. Tapi yang berbeda adalah statnya teman-teman, statnya. Ini udah terlalu tinggi ya, kita lihat polosannya. Kalau trade-nya itu selain skill move sama selebrasi, dia tuh ada tendangan pisang teman-teman, terus ada keterampilan, jadi dia pintar buat gerakan tipu, gerakan-gerakan yang bagus lah teman-teman ya. Nah, terus coba kita lihat di pasar. Vlahovic, carinya di sini aja, hari jadi, simpan, cari, muncul dia Vlahovic. Oke, sekarang udah mulai biru ya teman-teman. Nah, ini polosannya teman-teman. Polosannya udah mantep ya. Kecepatan sprint 102, akselerasi 99, ini cukup buat ST, apalagi kalau kita ngambil kecepatan. CB-CB harusnya agak susah ngejarnya ya, tergantung posisinya gimana. Kalau posisinya seimbang harusnya nggak kekejar gitu. Nah, dia di sini giring bolanya bagus 104, kontrol bola 104, kelincahannya 94. Ya wajar lah ya, dengan keadaan tinggi 190, kelincahan 94 wajar. Terus yang spesial adalah menembaknya. Penyelesaiannya 112 teman-teman, ini udah gede. Tembakan jarak jauh 101 memang kurang ya, karena nggak ada trade tembakan jarak jauh. Daya tembaknya 110, jadi kalau dia nembak dari jarak jauh pun kekuatannya masih kencang gitu, apalagi jarak deket ya. Pemosisiannya 108 teman-teman, ini yang spesial buat dia jadi striker murni yang bagus gitu, karena dia pintar cari posisi. Nanti untuk lebih jelasnya lihat videonya ya. Nah, dia fisiknya bagus, di kekuatannya 102, lompatan 110, sundulan 107. Jadi ini harusnya di udara menang terus teman-teman, karena lompatannya aja udah 110, sundulan 107 dengan tinggi 190. Udah siapa gitu ya yang back 190 lompatan kayak begini gitu, back siapa gitu. Nah, oke teman-teman, sekarang harganya di 277, paling murah orang jualnya. Harga terendah di 253. Kalau kita lihat merahnya opennya itu di 436, paling rendahnya di 396 teman-teman ya. Oke. Mas udah mulai ada yang jual ya, 573 juta teman-teman ya, paling rendah orang bukanya. Tapi harga pasar paling rendah adalah 551. Kalau nyari 551 mungkin ada juga aja yang jual ya.
Kita coba ganti dulu dari formasi 2 ST ke 1 ST. Kita lihat bagaimana performa Vlahovic-nya. Oke teman-teman, jadi review Vlahovic kesimpulannya adalah bagus ya teman-teman. Jadi pertama kita bahas dari kakinya, walaupun kakinya 5/3, Vlahovic ini gak kerasa banget ya pincangnya atau ada tendangan yang miss jauh gitu dari gawang itu jauh, gak ada gitu teman-teman ya. Jadi gak terlalu berpengaruh. Terus kalau stamina itu isunya hanya kalau dia jadi single ST ya teman-teman, jadi satu ST doang pakainya, itu pengaruh di menit-menit 80 bener. Menit 80 itu akan mulai masukin orange ke merah gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai dia jadi single ST, saran saya harus ada substitusinya, karena kalau udah merah di FC Mobile ini performanya akan sangat jauh turunnya teman-teman. Jadi kalau bukan pakai 2 ST ya pakai 1 ST, tapi harus ada cadangannya teman-teman. Terus dari atribut kita bisa lihat dia kecepatan sprintnya bagus, kecuali satu kali tadi dia dikejar sama Mendy ya teman-teman. Itu dikejar sama Mendy. Mendy memang sangat kenceng ya, jadi ya kita maklumi saja. Tapi dari daya penyelesaian, pemosisian itu semua bagus teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau pakai Vlahovic ini bagaimana performanya, itu udah terjamin bagus banget. Walaupun dia kurang lincah, tapi giring bola, kontrol bola, fisiknya bagus, sundulan bagus, terus juga umpan-umpannya bagus teman-teman. Untuk sekelas ST ya, kalau kita bandingin dengan CM ya beda. Tapi kalau sekelas ST dia termasuk ST yang punya passing yang bagus. Ya tentunya dia masih di bawahnya Johan Cruyff ya, tapi Vlahovic ini termasuk bagus untuk passing teman-teman. Jadi kesimpulannya bagus teman-teman. Cuma kalau teman-teman mau beli sekarang lagi naik-naiknya, mungkin agak tunggu turun dikit ya, karena ini lagi 293 juta teman-teman ya. Tapi harganya nggak akan seperti Mbappe sih, tapi ya bisa turun lagi, bisa turun dikit lah. Oke teman-teman, thank you. Semoga reviewnya membantu teman-teman untuk menentukan ST mana yang Anda akan pilih. Bye bye.